Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Raffi Suyu Al-Ghifari, Notar 2406006. Nama Taruni Muda Lalu Sekarlingrum, Notar 2406016. Nama Marisa Rabia Fitri Novianti, Notar 2406017. Nama Taruni Muda Talita Raisa Salsabila, Notar 2406022. Nama Taruni Muda Aulia Anissa Aditya, Notar 2406013. Nama Taruna Muda Hafiz Nurul Falah, Notar 2406004. Izin Bu, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori pengukuran kekerasan logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengukuran kekerasan logam, di mana teori pengukuran kekerasan logam ini adalah suatu teori yang berfungsi untuk mengukur suatu kekerasan pada suatu logam, di mana kekerasan ini adalah sifat mekanik yang sangat penting, karena hal tersebut akan digunakan untuk mengetahui sifat-sifat mekanik lain yang ada dalam logam, yang yaitu salah satunya adalah strength atau kekuatan. Tentunya hal tersebut sangat penting diketahui karena nantinya akan digunakan sebagai acuan bahan logam mana yang sekiranya efisien dan efektif untuk digunakan dalam membuat suatu produk. Selanjutnya saya akan membahas fungsi pengujian kekerasan logam. Pengujian kekerasan logam memiliki berbagai fungsi yang penting dalam industri, terutama dalam sektor otomotif. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing poin yang telah disebutkan. 1. Mengukur kekuatan dan ketahanan material logam otomotif. Pengujian kekerasan memberikan informasi yang jelas tentang kemampuan material logam untuk menahan deformasi dan tekanan. Dalam konteks otomotif, kekerasan material sangat penting untuk memastikan bahwa komponen seperti rangka, mesin, dan sistem rem dapat berfungsi dengan baik di bawah kondisi beban yang ekstrim. Dengan mengetahui nilai kekerasan, produsen dapat memilih material yang tepat untuk aplikasi tertentu, sehingga meningkatkan daya tahan dan performa kendaraan. 2. Menjamin kualitas komponen mesin dan struktural. Melalui pengujian kekerasan, produsen dapat memastikan bahwa komponen mesin dan struktur kendaraan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengujian ini membantu mendeteksi cacat atau kelemahan dalam material sebelum komponen digunakan dalam produksi massal. Dengan demikian, pengujian kekerasan berkontribusi pada pembuatan komponen yang lebih aman dan andal. 3. Memprediksi performa dan umur komponen kendaraan. Kekerasan material berhubungan erat dengan performa dan umur pakai komponen kendaraan. Material yang memiliki tingkat kekerasan yang sesuai cenderung lebih tahan terhadap keausan dan kerusakan, sehingga mempengaruhi umur pakai produk. Dengan melakukan pengujian kekerasan, produsen dapat memprediksi seberapa lama suatu komponen akan bertahan dalam penggunaan sehari-hari, membantu dalam perencanaan pemeliharaan. 4. Mengontrol proses manufaktur dan perlakuan panas. Pengujian kekerasan juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam proses manufaktur. Dengan memantau kekerasan material pada berbagai tahap produksi, termasuk perlakuan panas, produsen dapat memastikan bahwa proses tersebut menghasilkan material dengan sifat mekanik yang diinginkan. Ini penting untuk menjaga konsistensi kualitas produk akhir dan menghindari variabilitas yang dapat mempengaruhi kinerja. 5. Mencegah potensi kegagalan komponen yang berisiko. Dengan mendeteksi potensi masalah pada tahap awal melalui pengujian kekerasan, produsen dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah kegagalan komponen. Hal ini sangat krusial dalam industri otomotif, di mana kegagalan komponen dapat berakibat fatal bagi keselamatan pengendara. Pengujian ini membantu mengidentifikasi area-area kritis yang mungkin mengalami kerusakan, sehingga memungkinkan tindakan perbaikan sebelum masalah menjadi lebih serius. Melalui fungsi-fungsi tersebut, pengujian kekerasan logam memainkan peranan penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan keandalan produk dalam industri otomotif serta sektor lainnya.
Berikut merupakan beberapa metode dalam pengujian hardness test. Perbedaan yang paling umum terdapat pada indentornya atau alat penekan yang digunakan dalam pengujian kekerasan material, seperti pada metode hardness Brinell yang menggunakan indentor berbentuk bola baja dengan pengukuran dilakukan pada diameter bekas jejak. Lalu ada metode hardness Vickers menggunakan indentor berbentuk piramida intan dengan sudut 136 derajat dengan pengukuran dilakukan pada diameter 1 dan diameter 2 yang terbentuk. Ketiga, ada metode hardness Rockwell menggunakan indentor berbentuk kerucut intan 120 derajat dengan pengukuran dilakukan pada kedalaman yang terbentuk. Keempat, ada metode hardness knob menggunakan indentor berbentuk piramida memanjang dengan rasio 7:1. Pengukuran dilakukan pada diagonal terpanjang. Lalu ada metode hardness Rockwell superficial, sama dengan metode Rockwell biasa, tetapi menggunakan tekanan lebih ringan. Lalu ada metode hardness short scleroscope dengan menggunakan palu jatuh dengan ujung intan dengan pengukuran berdasar ketinggian pantulan. Lalu ada metode hardness sonodur dengan probe ultrasonik, yaitu alat untuk menghasilkan dan menangkap gelombang suara berfrekuensi tinggi. Lalu metode hardness Mohs menggunakan serangkaian mineral standar dengan kekerasan yang sudah diketahui untuk menguji bahan. Kekerasannya ditentukan berdasarkan kemampuan goresan mineral tersebut. Lalu ada metode hardness file menggunakan file baja dengan berbagai tingkat kekasaran untuk menggores bahan. Metode pengujian kekerasan Brinell. Yang pertama, ada bahan dan alat yang digunakan untuk uji kekerasan Brinell. Yang pertama, ada mesin uji kekerasan Brinell. Kedua, ada Brinell ball. Yang ketiga, ada mikroskop pengukur. Selanjutnya ada stopwatch, ada mesin gerinda, ampelas kasar dan halus, serta benda uji. Yang kedua, kelemahan metode Brinell. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk benda yang kecil dan tipis. Yang kedua, butuh ketelitian saat mengukur diameter, lakukan hasil identasi. Yang ketiga, kelebihan metode Brinell. 1. Sangat dianjurkan untuk material-material atau bahan-bahan uji yang bersifat heterogen. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian pengujian Vickers. Pengertian dari pengujian Vickers adalah metode untuk mengukur kekerasan bahan, khususnya logam, dengan menggunakan identasi berbentuk piramida berlian yang tajam. Pengujian ini memberikan nilai kekerasan berdasarkan ukuran diagonal identasi yang dihasilkan oleh beban tertentu yang diterapkan pada permukaan material. Selanjutnya, ada pula kelebihan dari pengujian Vickers. Yang pertama, dapat digunakan untuk berbagai jenis material, mulai dari logam hingga keramik dan plastik. Yang kedua, hasil yang lebih presisi karena ukuran identasi yang kecil. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk bahan tipis atau area yang sempit. Selanjutnya, ada kelemahan dari pengujian Vickers. Yang pertama, memerlukan alat yang lebih mahal dan lebih rumit dibandingkan dengan metode lainnya seperti Rockwell. Kelemahan yang kedua, hanya dapat memberikan nilai kekerasan pada permukaan yang rata, sehingga permukaan sampel harus sangat dipersiapkan dengan baik. Dan kelemahan yang terakhir, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan nilai kekerasan sehingga jarang dipakai untuk kebutuhan rutin. Selanjutnya adalah rumus pengujian Vickers. Untuk mencari diagonal dengan satuan milimeter, kita dapat menggunakan rumus diagonal 1 ditambah diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya, untuk mencari angka kekerasan Vickers atau HF, kita dapat menggunakan rumus 2F sin 136 derajat dibagi 2 dibagi diagonal pangkat 2. Dan untuk mencari angka kekerasan Vickers atau HF, kita dapat juga menggunakan rumus 1,854 F dibagi diagonal pangkat 2.
Selanjutnya ada uji kekerasan hardness test Rockwell yang merupakan salah satu metode pengujian kekerasan yang paling banyak digunakan dalam industri karena metode ini menawarkan proses pengujian yang sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat. Prinsip dasar dari hardness test Rockwell adalah dengan menekan indentor menggunakan gaya tertentu pada permukaan spesimen yang akan diuji. Permukaan spesimen harus dalam kondisi rata dan bersih untuk mendapatkan hasil yang akurat. Perhitungan nilai kekerasan dalam metode Rockwell ini didasarkan pada kedalaman bekas lekukan yang terbentuk pada material uji. Untuk melakukan pengujian ini, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Pertama-tama, penguji harus memastikan indentor terpasang dengan benar pada alat uji. Kemudian, untuk membaca nilai kekerasannya, penguji dapat melihat jarum petunjuk yang terdapat pada alat ukur berupa dial indikator pointer. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum inilah yang menunjukkan tingkat kekerasan material yang sedang diuji. Metode ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, prosesnya sangat cepat dan mudah dilakukan, bahkan oleh operator yang baru mengenal metode ini. Pengujian ini tidak memerlukan persiapan sampel khusus, sehingga dapat langsung dilakukan pada material yang hendak diuji. Kelebihan lainnya adalah tersedianya berbagai skala pengukuran yang berbeda, memungkinkan pengujian pada berbagai jenis material, dan hasil pengujian diberikan dalam bentuk suatu angka yang jelas dan mudah diinterpretasikan. Namun, uji hardness Rockwell juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu pertama, metode ini tidak cocok untuk material yang sangat keras atau sangat lunak, karena dapat memberikan hasil yang kurang akurat. Selain itu, diperlukannya ukuran sampel minimum tertentu untuk mendapatkan hasil yang valid. Faktor bentuk dan kekasaran permukaan juga sangat mempengaruhi hasil pengujian. Metode ini hanya mengukur kekerasan di permukaan material saja, tidak memberikan informasi tentang kekerasan di bagian dalam. Yang terakhir, pengujian ini tidak dapat memberikan informasi lengkap tentang sifat material secara keseluruhan, sehingga terkadang perlu dikombinasikan dengan metode pengujian lain. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya uji kekerasan adalah salah satu metode penting dalam mengukur resistensi suatu material terhadap deformasi permanen akibat penetrasi indentor atau alat penekan. Ada beberapa metode yang umum digunakan, seperti Rockwell, Brinell, dan Vickers. Masing-masing metode memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Yang pertama, metode Rockwell memiliki prinsip mengukur perbedaan kedalaman penetrasi indentor setelah diberikan beban awal dan beban utama. Indentornya menggunakan bola baja atau intan berujung piramida. Kelebihannya yaitu cepat, mudah, dan hasil langsung dapat dibaca pada skala. Untuk kekurangannya, kurang presisi untuk material yang sangat keras atau lunak. Aplikasinya umum digunakan untuk pengujian material dengan kekerasan sedang. Kemudian untuk metode Brinell memiliki prinsip mengukur diameter lekukan yang dihasilkan oleh bola baja keras yang ditekan ke dalam permukaan material. Indentornya yaitu bola baja dengan diameter tertentu. Untuk kelebihannya cocok untuk material yang relatif lunak dan menghasilkan lekukan yang besar sehingga mudah diukur. Kekurangannya sendiri yaitu persiapan sampel lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Aplikasinya digunakan untuk mengukur kekerasan material yang relatif lunak seperti tembaga, kuningan, dan aluminium. Yang terakhir yaitu metode Vickers. Metode Vickers ini memiliki prinsip mengukur diagonal lekukan yang dihasilkan oleh indentor berlian berbentuk piramid. Indentornya yaitu piramida berlian dengan sudut tertentu. Kelebihannya sangat presisi, dapat digunakan untuk berbagai jenis material, termasuk yang sangat keras, dan menghasilkan lekukan yang kecil sehingga cocok untuk sampel yang kecil. Kekurangannya sendiri, persiapan sampel lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode Rockwell. Aplikasinya digunakan untuk pengujian material yang sangat keras, lapisan tipis, dan material dengan kekerasan yang sangat bervariasi.